Selamat sore pendengar program satu langsung dari Desa Persiapan Tomberabu 3, Kecamatan Ende. Tim Menyapa Desa hadir bersama Anda. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua yang hadir. Sebelum saya sapa keempat narasumber saya yang ada di depan, saya sapa dulu Bapak Mama nih yang sudah meluangkan waktu dari kesibukan berkebun, mengurus rumah, tetapi hadir di sini. Selamat siang Bapak Mama. Kabarnya bagaimana? Selamat Natal ya dan Tahun Baru. Baik. Saya menyapa dari yang paling ujung dulu narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Bonifasius Nggeri Mosalaki dari Tanah Tomberabu, salah satu maksudnya ya. Selamat sore Bapak Bone, biasa disapa. Apa kabar? Selamat sore dan selalu sehat. Sehat. Ya. Baik. Kemudian ada yang berikutnya Kepala Desa Tomberabu 1 yang merupakan desa induk yang akan memekarkan dirinya menjadi Desa Tomberabu 3 setelah seniornya yang pertama Desa Tomberabu 2, kurang lebih seperti itu. Bapak Andreas Wela. Bapak Andes, selamat siang, apa kabar? Iya, selamat siang. Sehat-sehat. Selamat Natal dan bahagia tahun baru. Baik, saya juga menyapa yang selanjutnya Wakil Ketua DPRD ND, ada Bapak Oktavianus Muhammasi. Selamat datang Bapak, ini desa kami, ini wilayah kami. Silakan langsung menyapa masyarakat yang ada di sini. Baik, selamat siang untuk kita semua, salam sehat, selamat Natal untuk kita semua. Klarifikasi, ini bukan desa Bapak-bapak tapi desa saya juga, karena di sini dari dapil saya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Fian. Ini yang orang bilang di momen Natal, kacang dan kulitnya masih bersatu, tidak lupa. Terima kasih Pak Fian. Dan selanjutnya mungkin Bapak Mama sudah kenal, tapi pendengar di rumah, ini penjabat Kepala Desa Persiapan Tomberabu 3, ada Bapak Vincensius Seran. Pak Vincent, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam damai Natal. Kami menyampaikan banyak terima kasih sudah bisa hadir di wilayah Desa Persiapan Tomberabu 3. Baik, Bapak Mama sekalian, Bapak Mosalaki, Bapak Kades, ini acara adalah menyapa desa, kerjasama antara RRI ND dengan DPRD ND. Acara ini memang sengaja dikonsepkan RRI bersama DPRD ND untuk langsung mendatangi desa. Biasanya RRI selama ini kalau ingin wawancara ada satu dan lain hal mengenai kebutuhan, kami by phone atau menghadirkan narasumber. Bapak Kades bisa datang ke studio, kurang lebih seperti itu. Kemudian sama, ketika ingin menyampaikan aspirasinya melalui lembaga DPRD, Bapak mereka mulai kumpul rembuk, turun ke Altare, ke sana. Kami mau ketemu anggota dewan ini, kami mau ketemu wakil rakyat nih, kami ingin menyampaikan ini, harus pergi. Tetapi kalau menyapa desa, kamilah yang datang menyapa Bapak dan Mama sekalian. Beri aplaus sekali lagi untuk kita semua. Yang pertama saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Penjabat, Bapak Vincent Seran, untuk menyapa kita sekalian di kesempatan siang hari ini. Pak Vincent, kami silahkan. Baik, Ibu Ros, Pak Fian, Wakil Ketua DPR, Bapak Kepala Desa Induk, Abe Ame Mosalaki, Dua Onenua, kru dari ENE, dari RRI ND, selamat datang di wilayah Desa Persiapan Tomberabu 3. Salam damai Natal untuk kita semua. Saya atas nama bersama seluruh masyarakat Desa Persiapan Tomberabu 3 menyampaikan banyak sekali ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di wilayah desa kami. Walaupun hujan dengan cuaca, maklum ini Tomberabu yang sesungguhnya begini Ibu.
ya kami di atas gunung ketinggian, kami bersyukur bahwa karena ketika orang menyebut nama Tomberabu itu posisi dia sangat identik dengan agak sedikit di gunung, agak sedikit terbelakang, sehingga saya menyampaikan banyak terima kasih sudah ya berkenan hadir di sini. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent. Saya ke Bapak Mosalaki dulu nih, Bapak Bone. Mungkin di kesempatan yang pertama, mewakili masyarakat yang ada sini, masyarakat adatnya. Ada hal mungkin yang ingin disampaikan, yang mau dibagikan bersama Pak Fian dan juga pendengar RRI atau kepada pemerintah, para pengambil kebijakan. Silakan Pak Bone. Baik, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Dari saya atas nama warga masyarakat Desa Persiapan Tomberabu 3 menyampaikan bahwa semua pihak, karena desa kami ini sudah menjelang 90% untuk lanjut ke desa definitif. Dari kami mengucapkan terlebih kepada Bapak Bupati, Bapak DPRD, ND dengan bapak-bapak yang hadir saat ini, terus kerjasama dan menyampaikan, dan sisa 10% untuk menyampaikan di pihak atas, supaya desa kami ini cepat desa definitif. Iya. Yang Jadi sudah ya, semua persyaratannya semuanya Ya. sudah 90% ya. Lagi Ya. 10%. Ya. Nanti kita dengar nanti Pak Fian ngomong apa, Ya. jawabnya apa. Terus apa lagi selain supaya cepat definitif? harapan kami ke depan, apabila desa ini sudah definitif, kepala desa yang terpilih nanti bisa kerjasama dengan bapak-bapak Mosalaki, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dengan masyarakat seluruhnya yang ada di Desa Persiapan Tomberabu 3 supaya pembangunan ini bisa lancar. Dan harapan kami desa ini bisa maju ke depan. Kami harap campur tangan semua pihak untuk sama-sama dengan kami yang ada di warga masyarakat Desa Persiapan, khususnya mengenai kesehatan. Baik, dukungan Kesehatan, atau layanan ya. di bidang kesehatan. Ya, bidang kesehatan ya, yang kami sekarang yang Butuhkan. Polindes sudah ada, tinggal puskesmas. Polindes kami sudah ada sekarang, tinggal puskesmas. Harus ada puskesmas Ya, ya. Memangnya Bapak selama ini warga di sini kalau butuh layanan kesehatan yang lebih tinggi tingkatannya harus ke mana? Ke Puskesmas Detudora. Detudora, lewat Ya. lagi kabupaten, kota Lewat kabupaten, kabupaten kota. dengan berapa kecamatan, Ende Timur, Ende Selatan, Utara. Baik, jadi secara geografisnya masuk wilayahnya di Ya. satu masih wilayah dengan Detudora karena masih satu wilayah kecamatan. Tetapi kalau mau ke fasilitas kesehatan di puskesmasnya harus melewati puskesmas yang lain dulu ya. Ada di Puskesmas Rewarangga, Puskesmas Kota Ratu, Ya. baru menuju ke Detudora. Aduh, kapan kita sembuh ini Bapak? Kalau model begini. Iya, nanti mungkin nanti akan ditambahkan juga dari Bapak Ibu yang hadir di sini, apalagi yang masih kurang dan yang perlu memang kita harus sampaikan baik melalui Pak Fian maupun melalui media RRI. Kita berharap siapapun yang mendengar, pemerintah ataupun yang punya wewenang terhadap berbagai persoalan yang kita keluhkan hari ini bisa terjawab. Kurang lebih seperti itu.
Yang berikut lagi soal jalan. Jalan ini dari kilometer 15 sampai di Jamu Keasa. Kalau desa kami ini lebih maju ya peningkatan jalan ini. Jamu Keasa yang di Nangabayang Iya, jadi iya. poros Iya. tengah. Ini jalan sudah tembus. Tinggal peningkatan saja dari kilometer 15 sampai Jamu Keasa. Kalau begitu itu aksesnya ke layanan kesehatan di Puskesmas Detundora akan lebih mudah ya, Bapak Bone? Dia belum terus. Dia belum tembus, masih jauh lagi. Nah ini harus dikaji lagi ya. Oke, secara administrasi pemerintah memang tertib, Pak Vincent dan teman-teman di sana. Tetapi ketika masyarakatnya yang mau membutuhkan layanan ini harus berbelit-belit, tidak rapi jadinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi minta peningkatan jalan juga. Oke, baik. Yang berikut juga kami desa sini pertanian, perkebunan, ada semua. Hanya sekarang kami mohon dari semua pihak kerjasama supaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Tomberabu 1 ini bisa baik lagi. Hasil komoditi Iya, warganya. iya. Ini sangat menjanjikan ya. Baik. Baik. Termasuk kita di sini ada juga lampunya. Itu ke depan bisa jadi pariwisata. Ya. Untuk pariwisata di Kami di sini ada di Pulau air terjun. Artejun. Langsung di kolamnya besar sekali. Di sebelah mana itu, Itu Pak di Bun? bawah. Oke. Di jalan raya tadi Yang buka masuk. baru tadi. Baik. Itu bisa dikembangkan menjadi potensi pariwisata Iya. baru ya. Ya. Pariwisata pilihan, kalau sudah ada pariwisata berarti geliat ekonominya pasti dengan sendirinya ada. Baik. Kita tahan sebentar dulu, Bapak Bone, nanti kita berikan kesempatan yang lain juga, nanti akan saya siapkan juga. Selanjutnya ke Bapak Kades Tomberabu 1 yang merupakan Kades Induk nih, Bapak Andreas Wela. Silakan Bapak disampaikan kira-kira apa yang mau diutarakan atau yang diharapkan. Setelah itu saya baru ke Pak Fian. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Inde. Dalam hal ini Pak Fian, tidak asing lagi. Pak Fian ini dari daerah pemilihan 2 termasuk wilayah kita kawasan Tomberabu. Tim RRI, adik-adik saya untuk melakukan pengiputan ini sudah datang ke tempat ini di Desa Persiapan Tomberabu 3. Yang saya hormati dan saya cintai adik saya penjabat Kepala Desa Persiapan Tomberabu 3 yang sudah dengan sangat setia, sudah mau 3 tahun bertahan, berjuang bersama dengan kita untuk bagaimana Desa Tomberabu Persiapan Tomberabu 3 ini ke depan ini mau seperti apa. Nah, ini yang kita harapkan. Berarti teman satu kaki selama 3 tahun ini ya Bapak Iya, Kades ya? kami berdiri satu kaki. Iya. Bapak Pemusalaki, saya sangat senang karena semua hadir. Tokoh pendidik, Pak Guru, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, adik-adik tokoh pemuda, ya sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah saya mendengar informasi dari siapa adik penjabat ini kemarin sore bahwa hari ini di jam 1 jam yang kita duduk ini bahwa ada kegiatan berkaitan dengan apa yang diutarakan kita punya adik-adik dari RRI Inde tadi. Kegiatan kita pada hari ini saya sangat senang. Kaitan dengan perkembangan sejauh mana Desa Persiapan Tomberabu 3 ini ke depan dan juga dihadiri langsung oleh kita punya wakil Pak Fian sendiri untuk mendengarkan apa-apa yang perlu kita sampaikan. Jadi itu. Jadi sekali lagi selamat siang dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang pertama saya mau sampaikan bahwa rencana pemekaran Desa Persiapan Tombarabu 3 ini, saya mau gambarkan bahwa Tombarabu 3 ini sudah termasuk cucu dari Desa Tombarabu 1. Desa Tombarabu 1 ini sudah dimekarkan, sudah 5 desa. Dulu tahun 1964-65 kita masih 1 desa di kawasan Tombarabu ini. Sebelum dimekarkan ke Tombarabu 2, Raburia, Desa Tinabani dan Desa Tendambungi. Kami masih satu kesatuan. Termasuk Desa Tombarabu 1. Ya. Termasuk Desa Tombarabu, Desa Persiapan Tombarabu 3 ini termasuk cucu dari Desa Tombarabu 1. Ya, ini sebagai gambaran untuk kita supaya rekan-rekan yang mengikuti ini bisa tahu dan bisa memberikan penjelasan tambahan untuk bagaimana perkembangan Tombarabu 1 ini ke depan, khususnya Desa Persiapan Tombarabu 3. Sampai rencana pemekaran Desa Persiapan Tombarabu 3 ini memang atas dasar aspirasi yang disampaikan dari masyarakat lewat musyawarah desa di desa induk. Sehingga masyarakat semuanya menyetujui serta semua stakeholder yang ada di wilayah Desa Tombarabu 1, kita harus Tombarabu 1 ini harus mekar lagi 1 desa. Mengingat kita punya penduduk ini sudah cukup padat, jumlah KK juga banyak, luas wilayahnya juga cukup luas. Karena kita punya masyarakat di Desa Persiapan ini mau ikut rapat ke desa induk memang sangat-sangat susah kalau jalan kaki. Jadi dari sini ke desa induk memang 1 kilo lebih mau ke kantor desa induk. Kalau ada kegiatan di desa induk, dari Desa Persiapan ini pikir-pikir mau jalan kaki ke atas ini. Ya, sehingga mendaki semua. Iya, mendaki semua. Sehingga dengan konsep, dengan dasar ini, kami semua masyarakat Desa Tombarabu 1 bersepakat bahwa Desa Tombarabu 1 harus dimekarkan menjadi 1 desa lagi. Baik. Supaya dengan tujuan mau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Ini Bapak Desa, tujuannya. kalau seandainya rapat sih kita bisa nanti dengar saja hasilnya seperti apa. Tetapi kalau mau urus administrasi yang Iya. tidak bisa diwakilkan, nah ini dia. Itu yang jadi soal. susah ya. Baik. Iya. Jadi mungkin itu sekedar dulu dari saya. Waktu kurang lebih saya mohon maaf Ibu dari RRIND. Waktu saya kembalikan dulu. Baik, ini tadi beberapa suara yang mewakili Bapak Mama sekalian dan masyarakat yang ada di sini. Tapi nanti saya juga akan tetap berikan kesempatan kepada Bapak Guru, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, Bapak Mosalaki yang di sebelah kiri untuk menyampaikan. Mungkin ada yang masih kurang, tetapi kita dengarkan bersama dulu anggota DPRD dari Pavian dulu menyapa Bapak Mama sekalian. Di menyapa desa ini, Tombarabu 3 setelah definitif mau kemana? Adakah gambaran-gambaran yang bisa disampaikan Pak Afian untuk kita semua? Pak Afian silakan. Baik, Mbak Ocha, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Pejabat Kepala Desa, Desa Persiapan Tombarabu 3, Kay Andreas, Kepala Desa Tombarabu 1 sebagai Kepala Desa Induk, Amen Mosalaki beserta seluruh jajarannya, Sikesani. Yang saya banggakan teman-teman dari RRIND yang sudah bersedia bekerjasama dengan DPRD ND untuk hadirnya acara ini. Selama ini kita mesti setel radio dulu baru bisa dengar RRI. Hari ini kita di dalam radio. Bapak-bapak.
Bapak Mama semua yang saya setelah mendaki dari bawah itu saya membayangkan bahwa saya punya Bapak Moselaki yang lain-lain, dan masyarakat di sini lagi galau luar biasa. Kapan ini nih kalau DPR datang, kami mau tanya nih yang 10%-nya tadi itu. Nah, kapan kami mau definitif? Tetapi hari ini saya mau sampaikan, setelah definitif, Tomber Rabu 3 mau kemana? Sebenarnya di dalam pernyataan ini, saya mau bilang Bapak Moselaki, sudah jadi ini desa ini. Hanya tinggal tunggu waktu saja. Ya. Nah, dalam rangkaian pernyataan ini saya mau sampaikan begini. Kita semua yang duduk hari ini nih harus mempunyai visi yang sama. Visi yang sama itu kita harus letakkan jauh di sana gitu. Ya. Itu artinya Tomber Rabu 3 yang kita buat ini nih tidak saja untuk kita yang duduk ini, untuk saya punya adik yang, saya punya saudara yang pejabat ini, kepala desa, Moselaki dan lain-lain. Tetapi kalau kita mau desain Tomber Rabu 3 ini untuk kita punya anak cucu, maka mulai hari ini kita mendesainnya. Apapun gerak langkah kita tentang Tomber Rabu 3 itu jauh ke depan. Nah, menarik pernyataan awal dari Kepala Desa Tomber Rabu 1. Kami ini neneknya. Saya pikir ini bukan nenek. Tomber Rabu 3 ini sudah cicit. Karena saya yang melahirkan cucu 2, yaitu Tendam Bonggi. Tendam Bonggi dengan apa dulu saya lupa. Iya, Tendam Bonggi 1 saja waktu itu. Ya. Nah, sekarang kalau dia lahir yang ini di bawah cucu kan sudah cicit ini. Nah, kalau dia regenerasi sudah sampai dicicit, kalau kita biasa-biasa saja Tomber Rabu, saya mau sampaikan, yang salah ini kita semua, ya DPR, ya kepala desa, ya kita masyarakat. Nah, belajar dari yang anak, cucu, bapak, sampai ke kakek tadi itu, saya menghendaki ketika Tomber Rabu 3 ini maju dengan cirinya sendiri gitu. Nah, saya contoh kecil saja Bapak ya. Tomber Rabu 3 karena dia pikir desa ini untuk anak cucunya sampai republik ini bubar, baru dia tidak ada. Berarti jalannya jangan begitu dong. Kita wika masao, minta maaf Bapak Moselaki, kalau atak ndak vivi ko god kai koe pondasi, tegur memang. Pak Fian sudah sampaikan waktu kita di gedung TK itu, kita bangun bukan untuk kita sekarang. Mungkin model mobil di zaman yang kita punya anak cucu ini tidak macam saya punya mobil lagi. Dia bisa badannya lebih lebar, kita siap jalan memang lebih lebar. Ya. Karena kita mau desain untuk masa depan ini desain. Sehingga kita semua yang beberapa orang yang hadir ini bakal ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Tomber Rabu 3. Kita ini yang pemikir-pemikir awalnya. Ya, penggagas, Bapak Kepala Desa dan teman-teman di pemerintahan, kami di DPR yang berproses, Moselaki mereka yang dakdikduk menunggu definitif. Nah, sebelum saya berbicara ke yang lain-lain, saya mau jawab yang galonya tadi dulu. Nah, Bapak Mama sekalian, memang karena satu dan lain hal kami di pemerintahan, ya Bupati dan kami di DPR, prosesnya harus lewat waktu. Dan lewat waktu ini nih memakan korban. Saya punya teman, Vincent ini nih, mestinya dia sudah promosi kemana-mana, tapi terpaksa harus rem di sini terus nih. Dan saya mau sampaikan sore ini, prosesnya tinggal 2 tahap. Pertama, 3. Pertama itu klarifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian balik kita buat peraturan daerah. Dan yang terakhir kita masukkan kodifikasi desa. Kodifikasi itu misalnya Kecamatan Ende kita ketik tambah
Desa Tomberabu 3, kemudian jumlah totalnya menjadi 33. Begitu kodifikasi desa, hak-hak Tomberabu 3 sebagai sebuah desa itu mulai sudah. Dana ADD, dana desanya, alokasi dana desanya, di sini pemerintah desanya sudah bisa memungut pajak sesuai hak desa yang seharusnya PADES, sehingga ini kemudian dia sudah bisa bentuk pemerintahan definitifnya manakala desa ini sudah dinyatakan sebagai desa definitif. Sudah ada cap sendiri ya? Iya. Tidak lagi jalan 1 kilo. Iya, mungkin melangkah 1 langkah langsung ke kantor desa ini, karena hanya di sebelah saja. Jadi Bapak Mama sekalian, orang bilang jangan mendahului, tapi saya mau sampaikan sekitar Maret itu kita siap datang gawi di sini sudah ini. Ya kalau gawi dengan joget, saya minta Wakil Ketua DPR diundang juga lah gitu. Pasti. Jadi begitu. Sekarang mohon izin pendengar RRI, Mbak Ocha dan kita semua. 1-2 hal yang disampaikan oleh masalah kita itu. Dan saya mau sampaikan, problem-problem serupa itu bukan saja yang dialami oleh kita di sini, semua yang lain juga. Tetapi karena Tomberabu 3 ini tidak terlepas menjadi sebuah kawasan, maka kepala-kepala desa itu pada saat membahas APBDes-nya jangan satu muka ke sana, satu muka ke sini, satu muka ke sana, satu muka ke sini. Berpikirlah tentang kawasan. Di kantor camat saya selalu ulang-ulang ya. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ini para kepala desa paling tahu ini sebenarnya. Nah, tetapi di banyak desa dan kawasan saya selalu sampaikan, tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk ruas jalan hanya ring road antara kilometer 15 dengan kilometer sampai dengan Jammu Kasa. Yang lain-lain ini sebenarnya yang almarhum Pak Bupati kita selalu sampaikan, ataloo yang kecil kamu langsung atur, yang besar laporkan ke kabupaten. Sehingga konektivitas perencanaan antar desa itu juga menjadi hal yang penting. Contoh saja, minta maaf Bapak Desa, sebelah ini sampai di Kali kan masih wilayah Tomberabu 3. Secara hukum masih Tomberabu 1. Tapi karena kita jarang lewat ke sana, akhirnya saudara-saudara kita dari sana yang rabat karena mereka ibadah segala macam jalan ke tempat ini. Sebenarnya mulai dari sekarang dan titik startnya dari Tomberabu 3 ini itu sudah mulai kan. Karena dia cicit ke bapaknya, ke omnya yang lebih tua di atas harus koordinasi. Apalagi Tomberabu 3 ini menjadi sangat strategis karena dia menjadi pintu masuk di kawasan Raburia dan Tomberabu 1 yang induk ini. Sehingga karena kita pintu masuk, kita harus stylenya lebih ganteng, kita punya kawasan dan lain. Istilahnya kalau masuk teras langsung ruang tamu soalnya. Iya dong. Biasanya lebih bersih. Iya. Itu yang saya pikir mulai dipikirkan dari sekarang. Karena saya datang menggaransi bahwa satu desa dari 9 desa ini lagi 2 tahap, 3 tahap tadi itu. Dan tahap yang pembuatan perda tadi itu kami sudah selesaikan. Tinggal kalau di sana sekitar Januari ada waktu dari Kementerian Dalam Negeri, berarti tinggal 1 tahap lagi. Kita sudah bersuka cita, desa kita sudah jadi. Sebelum saya mengakhiri, saya mau kasih catatan satu. Saya ini sudah di 3 periode ini nih, kalau hitung tambah dengan 9 ini, 9 tambah 64, sekitar 70 lebih desa yang saya sudah campur tangan saya ini, itu saya sudah lihat semua dia punya dinamika pasca ini. Kalau saya cerita bilang desa A didesain untuk dalam jangka waktu yang lama, tepuk tangan mati punya. Tetapi setelah itu dinamikanya bukan dinamika yang positif, tetapi dinamika yang destruktif, kemudian menghalangi upaya maju dari sebuah desa. Saya hanya mau bilang ke Tomberabu 3, kalau saya masih DPR lagi,
saya akan beri rekomendasi untuk dia gabung ke Tomberabu satu lagi aja. Kalau dinamikanya kemudian buruk gitu. Iya. Buruknya apa Bapak Mama sekalian? Begitu pemilihan kepala desa yang kalah, yang ini mulai korek kepala desa yang terpilih ini nih. Dana desa kurang nota 1 dia macam-macam sampai di jaksa. Boleh. Tetapi kita coba berhitung dengan untung rugi dan sebagainya. Sehingga kalau kita balik ke belakang ya, di kampung saya dan juga akan sama persis dengan kampung ini. Dulu kalau pemerintah kasih gusur jalan 500 meter, kita akan berusaha kumpul uang bagaimana caranya supaya bisa 1 kilo. Tapi hari ini yang 500 meter dikurang-kurangi supaya, itu yang saya maksudkan dengan dinamika yang destruktif tadi itu, yang mengarah ke negatif. Karena ini baru mau jadi desa definitif, saya berharap supaya dinamika yang demikian ini jangan terjadi di Tomberabu 3. Entah nanti saya jadi DPR atau tidak, tunggu saja, saya akan jadi provokator di sini supaya pemerintah bubar lagi ini desa. Suka ancam nih Bapak Mama. Iya, karena saya sudah untuk sekian 70 desa tadi itu, Bapak bayangkan, saya yang modelnya tidak ada begini ini, 70 desa mekar termasuk Tenda Bogi tadi itu kita hitung itu. Sekarang itu kan kurang lebih 70 lebih miliar masuk ke desa-desa itu. Dan sampai kan, kalau kawasan ini 6 desa ditambah 7 desa dengan ini, 7 miliar tiap tahun di luar APBD ya, APBD provinsi dan APBN. Kalau kita tidak maju, salah di kita semua Bapak Mama sekali. Ada yang salah yang harus kita evaluasi. Jadi saya sampaikan ini tidak bermaksud bahwa desa-desa induk ini bermasalah, tidak. Nah, kalau keliru sedikit, perbaiki. Dan karena kita hari ini fokusnya di Tomberabu 3, Tomberabu 3 harus belajar dari senior-seniornya itu untuk supaya laju pembangunan di Tomberabu 3 bisa lebih beda dari desa-desa yang induknya. Dia harus lebih maju karena dia masih muda, uang segala apanya masih segar. Mana saya lihat kantor desanya sudah keren begitu. Keren tidak itu kantor desa? Oh ya. Tapi saya belum sumbang semen ya. Jadi Bapak Mama sekalian, intinya itu. Kita boleh mekar, kemudian motivasi kita macam-macam. Di akhirnya itu kita harus, orang bilang ini, Tomberabu 3 harus, hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Ya. Kalau besok harus lebih baik lagi yang hari ini. Yang kemudian kita sebut itu sebagai sebuah kemajuan. Kalau kita tetap di tempat malah mundur lagi, saya minta tolong Bapak ya. Pak Fian kami nol kicau kacau apakah? Berantakan, kami ngurusi, gak mau di sini. Cepat lapor saya supaya saya kasih tahu supaya bubar saja. Sehingga ini kabar gembira ini harus langsung diikuti dengan semangat yang sama. Bapak bayangkan kita punya anak ini nih, harusnya tinggal di kabupaten, karirnya mesti naik. Tapi sudah berjerilalah sama-sama dengan kita. Kalau satu saat saya dengan Pak Vincent PCR ke sini misalnya, di sini baklai saja, tunggu sudah itu. Jadi bisa ya Bapak Mama, Bapak Kepala Desa Induk tetap pantau, Bapak-Bapak Muslaki harus berdiri menjadi garda terdepan untuk mengawal proses pembangunan yang terjadi di Tomberabu 3. Nanti manakala dia sudah didefinitifkan menjadi desa definitif. Mungkin demikian Ocha, pengantar awal dari saya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Fian. Sebelum saya kasih mic ini ke Bapak Mama sekalian, Bapak Muslaki, saya ada mau omong 2 hal. Yang pertama soal semen tidak usah omong lagi, Pak Fian Sutawar tadi. Jiksa sudah kita garis ya, yang ada omong soal semen mau sumbang tambah kantor desa langsung dicoret. Karena Pak Fian sudah omong, tidak usah capek. Terus yang berikutnya biasanya katanya
orang tua kalau anaknya tuh berhasil itu sangat bangga. Bukan anak yang berhasil, berarti orang tuanya berhasil dengan baik. Jadi PR paling besar tuh mungkin di Bapak Ande sebagai orang tua. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ande. Jadi kita berharap ke depannya ketika mau buka jalan sampai ke Jamo ke Asa, kakao tidak usah dihitung. Nanti ini 5 tahun tuh 50 kilo ini Ibu. Hitung minimal sampai 5 tahun dulu garansinya. Atau kemiri ini saat timbang 1 kali bisa 1 ton. Meskipun tidak sampai, ganti rugi dulu. Nah berarti kita sudah mewariskan penghambatan pembangunan untuk anak cucu kita. Kurang lebih seperti itu ya. Karena saya sering tulis berita yang begitu. Kalau ada yang desa sudah mulai ribut, ibu ini mau buka jalan ini, orang minta ganti rugi ini yang menghambat. Sekarang Mike saya persilakan ke Bapak Mama sekalian, Bapak Mas Laki, Kakak Vera tolong dibantu. Siapa yang paling pertama mau sampaikan unek-uneknya atau kamu menyampaikan aspirasinya, saya beri kesempatan. Oh ya, mic-nya ada di belakang, silakan. Untuk 3 orang, nanti untuk Pak Vincent kah, untuk Pak Fian pasti paling banyak nih. Silakan. Pak Guru mungkin atau dari suara perempuan, silakan. Iya, Pak Guru yang paling pertama silakan. Bapak Karolus sudah siap ini. Ya, mic yang satu bisa langsung siap ke penanya yang berikutnya. Silakan Bapak Karolus. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Saya memang sudah sangat senang dari Bapak DPR memang yang beritahu seperti itu. Sehingga kami yang tunggu itu seperti itu. Yang kami harapkan itu. Saya sangat senang dan kami semua senang. Karena sudah pasti. Karena Pak Pejabat pernah janji bahwa kalau ada berita baru nanti satu waktu kamu akan dapat, tapi tidak lama. Nah hari ini juga kami bisa langsung dengar. Terima kasih Bapak Pejabat. Saya ini warga masyarakat Merabu 3. Saya ingin juga supaya mekar itu. Tapi saya juga butuhkan supaya Bapak juga bisa membantu kami. Karena memekar dari satu desa yang baru itu perlu suatu dasar yang kuat dan punya akar yang dalam. Itu satu kebutuhan. Tanpa itu pasti mungkin seperti Bapak DPR bilang tadi akan kacau, akan ribut. Jadi kita butuhkan suatu dasar yang kuat dan akar yang dalam. Ini barangkali saya tidak sampai kepada bapak-bapak, mungkin untuk kita semua barangkali pada bapak-bapak Maselaki, bapak-bapak tokoh adat di kampung semua. Dasar pertama itu makar itu seperti Bapak Kepala Desa Tumbar Satu bilang itu adalah desakan masyarakat rakyat. Jadi yang kami butuhkan kerakyatan yang lebih dipentingkan. Karena ini semua kebutuhan itu adalah rakyat. Desain makar rakyat, jadi kebutuhan paling utama itu kerakyatan yang diwakili oleh Bapak DPR di sana. Jadi kalau rakyat sini juga tidak mau apa-apa, nanti kita wakil sana juga tidak jadi apa-apa juga. Jadi yang saya butuhkan supaya makar perlu suatu dasar yang kuat. Baik. Dasar kampung itu, dasar di masyarakat itu kebudayaan. Kita membangun di atas dasar kebudayaan. Karena masyarakat itu manusia dibentuk oleh kebudayaan, bukan manusia itu dibentuk oleh kebudayaan, tapi bukan kebudayaan dibentuk oleh manusia, saya sangka tidak. Kebiasaan kebudayaan kita yang membentuk kita. Jadi saya mengharapkan supaya kita semua untuk rakyat, demi rakyat. Karena semua ini didesak oleh masyarakat, oleh rakyat, maka rakyat perlu diperhatikan, perlu dibangun. Untuk maju tidak dari rakyat juga, butuh kepimpinan. Iya. Butuh kepimpinan. Memang dasarnya rakyat tadi, tapi pimpinan yang sangat penting untuk memimpin rakyat. Pemimpin akan ada sepanjang manusia ada, pemimpin tetap ada. Dan dia tetap memimpin manusia-manusia yang ada. Saya kira sampai di situ. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Karolus.
Berarti Bapak Karolus sudah siap jadi salah satu penasehat kalau nanti begitu definitif sudah mulai kicau-kacau di lapangan ya Bapak ya. Baik, silakan yang berikutnya. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya. Bapak namanya jangan lupa saya tulis di sini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tedius Dalu. Silakan Bapak Tedius. Yang paling pertama itu saya ucapan banyak terima kasih, kerjasamanya itu luar biasa dari RRI Indi bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Indi, dan juga saya juga sangat berbangga kepada pejabat kepala desa Tembarubu 3. Baru kali ini yang saya rasakan dan saya alami acara-acara seperti ini. Itu luar biasa. Juga selamat sore kita semua yang hadir di sini. Tim dari RRI Indi, Bapak Kepala Desa, pejabat Kepala Desa Tembarubu 3, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indi yang sempat hadir, dan Bapak Kepala Desa Tembarubu 1, Bapak Masulaki, serta kita semua yang hadir, dan juga semua Bapak Ibu yang pendengar aktif radio yang ada di rumah yang sempat mendengar siaran ini. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sore. Itu yang paling pertama, saya tuh merasa berbangga sekali karena setelah mendengar informasi dari atau penyampaian dari Wakil Ketua DPR tadi menyangkut dengan desa Tembarubu 3 yang sebentar lagi akan didefinitifkan itu saya sangat-sangat apresiasi dan luar biasa atas perjuangan kita selama ini. Yang berikut, saya kira acara-acara seperti ini tetap kita galakan, tetap kita upayakan, jangan saja hari ini, untuk selanjutnya kita tetap adakan supaya buat masyarakat lebih semangat. Silaturahmi ya dengan pemimpinnya, masyarakatnya, dan rakyatnya, wakil yang rakyatnya tetap jalan. Iya, seperti itu Ibu, terima kasih. Terus yang berikut, menyangkut dengan ketertiban tadi seperti sudah dikemukakan, itu yang perlu harus kita jagakan bersama. Bapak-bapak Masulaki, bapak tokoh-tokoh yang ada di Tembarubu 3, bahkan Tembarubu 1, kita bergandengan tangan untuk menciptakan suasana supaya setelah definitif ini, desa yang baru muncul ini kita arahkan supaya lebih baik dari sekarang ini. Itu harus yang berikut. Saya kira desa ini kalau setelah didefinitifkan nanti, tadi ada satu kata yang pertanyaan itu, setelah definitif maunya kemana? Mau kemana? Atau mau dikemanakan itu? Itu sebenarnya itu kembali kepada pribadi kita dan perbuatan dari tingkah laku kita mau kemana. Paling tidak itu setelah definitif itu mengarahkan kita semua masyarakat ini supaya hidupnya itu lebih sejahtera, aman, rukun, damai, dan berkeadilan. Itu dari kita sebenarnya. Jadi kalau sudah definitif seperti itulah harapan kita semua. Masyarakat itu menjadi sejahtera, menjadi makmur. Dengan apa tadi? Seperti Wakil Ketua DPR tadi sudah menyampaikan, dana begitu besar. Tinggal kelola yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu. Saya kira itu saja. Terus yang menyangkut dengan peningkatan jalan tadi, peningkatan jalan itu sebenarnya itu kerjasama antara semua kepala desa untuk buatkan perdes bersama supaya dana yang begitu besar itu bisa diplotkan sama-sama untuk peningkatan jalan. Sehingga sering kita dengar almarhum mengatakan kalau selalu miu kemarin basin dia kalau temeret-temerena miu nusi kami lau. Itu hal-hal kecil sebenarnya itu boleh kita lakukan di sini dengan dana yang ada itu. Terus kita hanya berbicara menyangkut dengan kesejahteraan saja, tetapi tidak kalah pentingnya kita berbicara tentang bagaimana dengan penataran atau pelataran adat. Bapak-bapak Masulaki punya supaya adat itu kita lebih kuat, kita harus punya kegiatan adat kita.
punya kegiatan yang bisa menghidupkan. Terus ada beberapa bidang yang harus kita kerjasama bergandengan tangan dengan pihak pemerintah, agama, dan adat itu sendiri. Jadi ketiga batu tungku itu kalau sudah bekerja sama, saya kira semua perencanaan dan pembangunan yang ada di wilayah desa kita pasti akan maju dengan pesat. Saya kira cuma itu saja saya perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk Bapak Tadeus, ini luar biasa. Bapak bilang dia sangat senang karena ini baru pertama kali kegiatan seperti ini, mengikuti kegiatan RRI turun ke desa. Bapak supaya 2 kali, nanti Maret undang lagi RRI. Pasti kami datang. Pasti kami datang. Tapi sampaikannya ke Pak Fian. Biasanya kalau Pak Fian yang ajak, kami pasti datang. Baik, satu lagi saya berikan kesempatannya sebelum saya, ternyata ada suara perempuan juga. Tidak saya sendiri nih dari tadi yang ngomong. Silakan dengan Ibu siapa? Nama saya Yasinta Sona. Yes, Ibu Yasinta silakan. Jadi selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Saya tidak perlu menyapa lagi bapak-bapak yang ada di depan ini satu persatu karena kita sudah tahu semua. Baik. Jadi maksud dari kami perempuan ini nih, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fian sebagai DPRD Kabupaten Ende, kami merasa senang karena yang seperti Bapak bilang yang selama ini kami galau, memang betul galau. Karena penantian kami itu sejak tahun 2015 Bapak. Sejak masanya Bapak Kepala Desa Edi. Waktu itu aspirasi kami terbentuk untuk memekarkan Tumbrabu 1 ini menjadi Tumbrabu 3. Dilanjutkan lagi dengan 1 tahun masa pejabatnya Bapak Irwanua. Jadi setelah Bapak Irwanua pergi, kami bersama lagi dengan Bapak Vincent. Jadi kegalauan kami ini sudah terobati atau sudah terjawab dengan kedatangan Bapak Fian karena bilang lagi 3 tahap yang harus kita lalui bersama. Yang kami minta Bapak Fian, tahapan-tahapan itu kalau dilalui butuh dengan kami masyarakat, kami akan selalu siap. Wow. Yang penting desa Tumbrabu 3 ini di definitif, mau kapan saja kami tetap tunggu dan kami tetap siap. Kalau 3 tahapan ini bapak-bapak mereka sebagai pemerintah untuk melanjutkan tahapan-tahapan ini, jadi kami masyarakat tinggal menunggu. Dan setelah desa kami ini di definitif, desa Tumbrabu 3 di definitif, seperti tadi yang sudah ditanyakan, mau kemana? Kami sebagai masyarakat Bapak, kami pasti tinggal menunggu di tempat. Kami tetap berada di desa Tumbrabu 3. Tidak kemana-mana? Kami tidak kemana-mana. Hanya sekarang kami butuh kerjasamanya. Oke. Iya. Karena pemerintah yang kemana-mana ya? Iya. Pindah ke sana, pindah ke sini. Iya. Baik. Kalau untuk kami masyarakat pasti tidak kemana-mana lagi Ibu. Oke. Iya. Yang kami butuh sekarang, butuh kerjasamanya. Seperti sekarang Bapak Fia yang menjabat sebagai DPR untuk dapil kami di sini. Nanti ke depannya nanti siapa yang terpilih pasti dari Bapak Fian kasih bekal ke mereka itu, Bapak di desa Tumbrabu 3 butuh ini. Yang kami butuh, iya. Jadi mau kemana kami desa Tumbrabu 3 nih, kami butuh dukungan. Iya. Baik. Karena seperti Ibu mereka lihat sendiri dari kilometer 15 sampai di titik ini, pasti Ibu mereka lihat. Tanah kami di desa Tumbrabu 1 ini biar jurang begini tapi subur sebenarnya. Iya, subur. Tanah kami di sini mau tanam apa sih Ibu? Sebenarnya jadi semua. Hanya sekarang yang kami masih kurang itu tuh sumber daya manusianya. Untuk mengolah sumber daya alam itu kami masih belum mampu. Karena dengan kekurangan dan keterbatasan kami. Karena kami ini hanya cuma tamat SD, jadi kami ini seperti sekarang Ibu, terus terang kalau cengkeh, kopi, coklat tidak berbuah, kami hanya menunggu saja. Apa yang mau kami kerja? Sedangkan tanah ada, kami mau kelola seperti apa? Sedangkan kami ini kekurangan sumber daya manusia tadi. Berarti perlu sekolah ya di sini ya? Iya. Supaya jangan ada lagi yang tamat SD saja. Kalau misalnya SMP, SMA, banyak anak-anak yang tamat SMA yang belum lanjut karena orang tua yang tidak mampu atau
ada berbagai macam hal Tri Ibu. Baik. Iya. Masih ada Bu Yasinta? Ada Saya lagi? kira untuk saya hanya sampai di sini dulu. Terima Baik. kasih. Beri aplaus dulu untuk 3 audiens kita siang hari ini, Pak Fian. Sebenarnya ditujukan ke Pak Fian, tapi saya rasa saya punya telinga yang panas ini. Baik. Terutama yang terakhir nih Pak Fian, kami sudah tidak lari lagi. Kami yang punya tanah nih, rumah tidak pindah kemana-mana. Nah Pak Fian Baik. ini yang PR-nya, silakan Pak Fian. Baik. Pertama saya mesti komentar dulu dasar yang kuat dan akar yang dalam tadi Bapak. Jadi ini apa ya, sangat filosofis, kemudian ini mesti didengar oleh semua komponen masyarakat di Tomberabu 3 ini. Jadi sepakat Bapak bahwa budaya itu harus kita letakkan dan budaya itu harus menjadi penunjang supaya kita berubah, ya, berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Kemudian komentar dari Bapak Maslaki bahwa kami semua siap untuk bergerak manakala ini sudah definitif dan sejalan dengan Mama yang terakhir tadi menyampaikan bahwa kami di tempat ini nih, kami udah siap. Kapan Pak Fian dan pemerintah kabupaten antar kami punya SK definitif ke sini, kami mulai bergerak sudah. Ini yang sebenarnya kabar sukacita bagi kami, Mama, yang di kabupaten, bahwa kami juga tidak mau lalahnya kita semua ini kemudian di akhirnya tidak ada hasil. Kami mau semua. Tentunya kita tahu bahwa selama proses dari tahap pertama, dari verifikasi berkas, kemudian verifikasi dari tim provinsi, sudah sampai juga di Tomberabu 3 ini tinggal 3 tahap terakhir ini. Jadi kalau verifikasi ini sebenarnya di akhir tahun ini hanya karena Kementerian Dalam Negeri agendanya padat sekali sehingga mereka mohon izin supaya untuk ende itu akan dilakukan di awal Januari ini. Kalau tahap itu sudah selesai dan ada hasilnya, maka perdanya kan kami sudah tetapkan juga dan tinggal perdanya jadi, kita akan tinggal melakukan kodifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kodifikasi itu terjadi, maka secara hukum Tomberabu 3 yang persiapan ini sudah boleh menjadi definitif dan hak hukum dan politiknya akan sama dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Ende dan di Indonesia ini. Nah, tadi cerita soal 1-2 kekurangan. Saya tertarik sekali terakhir bahwa kita bicara soal sumber daya manusia. Mau di sini ada emas, tembaga, apa saja. Kalau kita di sini sumber daya manusianya memang kurang, sehingga di kesempatan yang baik ini saya mau kasih sedikit bahwa siapapun yang berkepentingan dengan Tomberabu 3 ini, saya mau kasih gambaran sedikit. Mulai saat ini kita harus mulai menginventarisir kita punya Tomberabu 3 ini. Yang SD berapa, yang buta huruf berapa, yang sarjana berapa, kemudian kita punya potensi apa-apa saja, kemiri berapa pohon dan lain-lain. Dan kita sampai kepada mungkin pertanyaan ilmu manajemen sedikit yang saya mau bagi di sore hari ini. Nah, ada 3 pertanyaan itu. Kita sekarang berada di mana? Terus kita mau kemana? Dan kalau kita mau kemana itu kita pakai metode apa? Nah, kenapa kita harus memiliki data? Penting. Ruas jalan kita berapa? Nanti APBDes kita tiap tahun berapa? DPR tambah berapa? Nanti kita akan menjadi potensi kita. Nah, kita mau tarik waktu berapa lama? Apakah 10 tahun atau 18 tahun ikut periodisasi
maksimal seorang jadi kepala desa atau kapan? Kita membayangkan hal ideal Tomberabu 3 di satu waktu menjadi desa yang kalau orang survei orang yang paling bahagia di seluruh desa di kabupaten ini Tomberabu 3 misalnya. Berarti kita di sini tidak boleh berkelahi-kelahi. Ketemu orang pipi ini harus naik terus senyum gitu-gitu ya. Uangnya cukup, makannya cukup, semuanya cukup. Kalau kita cita-citanya itu, maka pemerintah desa dan masyarakat Tomberabu 3 harus melakukan langkah-langkah untuk mencapai bahagia masyarakat Tomberabu 3 yang bahagia di tahun sekian misalnya. Sehingga saya mau sampaikan bahwa yang kita mau urus bangun itu begitu saja sebenarnya. Kita rencanakan, kita laksanakan, yang kita laksanakan itu kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, output dari evaluasi tadi itu kita input kembali menjadi perencanaan kita tahun berikutnya. Itu akan berulang terus. Dan saya rasakan di diskusi singkat kita pada sore hari ini, Bapak-Bapak Muselaki dan kita semua, bahwa ini bukan Tomberabu 3 ini saya percaya yakin bukan kehendak atau keinginan beberapa orang, tapi seluruh masyarakat dan komponen masyarakat Tomberabu 3, termasuk tokoh perempuan dan semua yang menginginkan ini dimekarkan. Saya percaya satu saat dinamika ini akan menjadi dinamika yang positif dan kemudian akan bergerak maju. Dan saya percaya ini ruas ini bukan mestinya jalan kabupaten. Nah, tetapi saya mau sampaikan tidak dalam rangka membela diri Bapak Mama sekalian ya. Pak Fian datang tangkis. Tapi memang realitasnya di 2023 kami DPR tidak bisa umum panjang lebar. Kami APBD kita terkuras banyak sekali untuk penyelenggaraan pemilu dan pilpres sampai dengan pilkada nanti, sehingga untuk kebutuhan pembangunan terpaksa kita puasa tahan di 2023 ini. Kami agak gelisah karena kami DPR juga galau, sudah masuk 2023 untuk ngaman di 2024 supaya masyarakat pilih kembali ini sudah tidak ada lagi. Sehingga Bapak Mama sekalian, kalau yang besar kita belum dapat, saya mengajak untuk mari kita maksimalkan dengan yang sedikit-sedikit ini. Kalau misalnya Rabu Ria, Tomberabu 1 dan Tomberabu 3 fokus misalnya, sudah kita sepakat buat ini APBD bersama, 1 tahun anggaran kita 150 juta, kan 450 juta. Kalau rabat ini itu saya rasa dari bawah sampai ke sini bahkan sampai di Rabu Ria tidak usah teriak DPRD, ini kita pasti akan bisa selesaikan sendiri. Tetapi dalam jangka panjang saya tetap ingatkan, jalan ini harus lebih lebar. Lama-lama kalau orang Tomberabu 3 sudah punya mobil semua, terpaksa oto yang satu sampai di bawah kilometer 15, satu baru naik dari bawah. Itu kan tidak efektif. Kita harus pikirkan dari saat ini jalan kita mulai kasih lebar dan seterusnya, termasuk hal-hal yang pemukiman. Di semua kampung di kecamatan ini saya lihat rumah itu sudah di jurang-jurang juga kita terpaksa bikin tembok penyokong tinggi-tinggi. Karena kita mulai di Tomberabu 3 ini harus mulai biasakan. Muselaki sudah mulai, kita nanti ada dataran ini kita sudah mulai bangun pemukiman baru. Nah, termasuk pikirkan hal-hal pembangunan yang lain-lain. Mungkin komentar saya ini saja, yang lain-lain berkaitan dengan aspirasi tadi saya sudah catat di HP saya ini Bapak Mama sekalian. Mungkin Baik, demikian. beri aplaus dulu untuk Pak Fian, saya cek ke pengarah acara dulu. Waktu kita lagi berapa menit? 5 menit. Nah 5 menit saya beri kesempatan untuk 3 narasumber saya di depan. Tadi dari mereka sudah sampaikan, kira-kira setelah Pak Fian omong, ada sanggahan atau tidak? Saya berharap sih ada. Mulai Bapak Boni silakan. Kira-kira 1 atau 2 menit, saya silakan waktunya, mungkin ada yang mau ditambahkan, dilengkapi lagi untuk ke Pak Fian, atau seperti apa silakan. Veranda mic-nya. Sebentar Bapak Boni biar ganti mic saja. Iya, tukaran dengan Kakak Fian. Baik.
Jadi untuk harapan kami Desa Persiapan Tumbrabu 3, pemerintah, DPR selalu kerjasama, dan kami harap desa kami ini sesudah definitif lebih baik daripada ke depan, lebih baik daripada saat sekarang. Baik. Ya, Jadi supaya masyarakatnya lebih sejahtera, lebih sejahtera, gampang ya, lagi urus ya. administrasi. Jadi terima kasih. Baik. Bapak Kades, Bapak Ande, sebagai orang tua, karena keberhasilan anak, orang tuanya yang dipuji Bapak Ande. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini sudah sesi terakhir, lagi 5 menit ini. Beberapa harapan tadi yang sudah disampaikan beberapa perwakilan dari masyarakat Desa Persiapan Tumbrabu 3, Bapak Guru, Ibu Yasinta dengan Bapak Muslaki dari Tanah Tombe. Mungkin itu titipan harapan di pundaknya Pak Fian. Untuk kita sama-sama perjuangkan, mari kita bekerja sama, bergandengan tangan, apapun terjadi, seluk-beluknya seperti apa, mari kita sama-sama untuk mendukung Pak Fian ini supaya proses tahapan lagi 3 tahapan ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya hasil juga kita akan menikmati juga dengan baik. Itu harapan kita semua. Mari kita, saya sangat senang dengan tema tadi. Setelah Tumbrabu 3 ini definitif, kita mau kemana? Ya, kita jawab saja, kita mau supaya Tumbrabu 3 ini ada perubahan ke depan. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Mungkin sekian dan terima kasih dan selamat sore. Baik. Pak Penjabat, silakan. Ya baik, selamat sore semua. Sebelum jawab, masih betah lagi sampai tambah 1 tahun lagi atau sudah mau pulang sudah nih? Siap. Sampai kapanpun saya selalu bersama masyarakat Tumbrabu 3. Bapak Vincent minta maaf, kalau Bapak betah di sini kami tidak akan definitif. Bapak sebaiknya cepat pergi supaya kami definitif. Lihat. Pak Vincent ada yang ditambahkan, silakan. Siap, jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya atas nama Bapak Ibu dari wilayah Desa Persiapan sini menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Wakil Ketua DPR yang sudah memfasilitasi bersama teman-teman dari RI. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fian. Saya hanya memilah begini, jas merah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian melupakan sejarah. Jas merah karena hari ini kita punya kegiatan atas bantuan dari Pak Fian. Ibu Ros, saya memang selama 3 tahun, saya dilantik tanggal 4 September tahun 2019. Ketika dilantik memang banyak proses yang harus kami lalui, lika-liku. Bahkan saya sampaikan kepada mereka, saya hampir mau buang itu handuk putih, hampir menyerah. Ya, memang prosesnya agak rumit. Tetapi saya sampaikan kepada Bapak mereka sekalian bahwa saya berprinsip bahwa berjalan sampai ke batas, dan kalau kita nama seperti kayak berlayar harus sampai ke pulau. Ya, harus sampai ke pulau. Jadi apapun proses ini saya siap. Ya mungkin tadi Pak Fian bilang karir saya agak sedikit mentok, tidak apa-apa. Ya, apa artinya karir? Ya, karir saya mentok juga tidak apa-apa. Sampai sekarang posisi masih begini. Syukur, yang penting desa ini kita definitif dan kita sehat-sehat semua. Dan tadi seperti disampaikan, kita mau kemana? Saya sampaikan kemarin saya kontak dengan senior saya, Kepala Desa Induk, ada yang Bapak Bone. Saya bilang, Bapak pikir sudah mau kemana? Saya ini hanya sampai definitif, saya sampaikan say goodbye. Kalau kami di Muni sana bilang begitu, say goodbye, saya pulang ende. Tetapi untuk Desa Tumbrabu 3 ini mau di kemana kan? Silakan Bapak pikir sudah. Ya, silakan Bapak. Jadi mungkin itu saja 1-2 hal yang saya sampaikan. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang hadir ini Ibu Ros, mereka sudah sebagai representasi kami di wilayah masyarakat Desa Tumbrabu 3. Ini Bapak Mosalakin ada dari 2 dusun, Tiwurande dan dusun sebelasan Niureko, dan ada beberapa tokoh-tokoh perempuan yang hadir. Memang mungkin tidak semua yang datang. Ya, tidak semua datang, dan ini saya sampaikan lisan baru tadi pagi. Tadi pagi. Bapak Karolus mereka, ada Bapak Gabriel mereka yang dari sana, saya konfirmasi bahwa wajib jam 1. Saya datang jam 11, mereka sudah siap lengkap semua Pak Fian. Iya. Bahkan Bapak Bone tadi ini bersama dengan tim-tim teknis, betul ya Pak ya. Jadi mereka sudah sangat rindukan. Mungkin juga tadi disampaikan bahwa ini
mungkin saya tanya, Bapak mereka sudah pernah? Ini baru pertama kali selama kami hidup nih. Mari kita tepuk tangan untuk mereka dari RRI. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Tuhan selalu berserta kita, apapun yang kita punya niat baik, bahkan akan selalu diberkati. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Amin. Jadi nanti bulan Maret kita duduk lagi begini, tetapi lebih banyak orangnya jumlahnya, dan yang duduk di depannya juga lebih banyak. Sehingga sebanyak apapun yang kita minta, kita hitung saya kalau 10 orang duduk di depan, 1 orang jawab 1, kita sudah dapat 10. Pak Fian bisa ya? Bisa nanti, kalau bisa kita dengan Pak Bupatinya, mungkin ada orang provinsi mungkin yang datang, mari kita duduk bersama, RRI rekam, RRI siarkan. Jadi kalau Bapak sudah omong, kita tinggal putar RRI lagi saja. Kurang lebih seperti itu, Bapak Mama sekalian. Aplaus sekali lagi dulu deh untuk kita semua yang hadir. Terima kasih banyak dengan waktu 1 jam, meskipun sedikit molor tetapi orang bilang, waktunya sedikit tetapi yang kita bicarakannya tuh berisi akan lebih berguna daripada kita banyak-banyak tetapi lebih banyak omong kosongnya, itu melelahkan. Terima kasih banyak dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, pengarah acara Fernanda Garus, operator rekaman Nus Rabugawa, tim streaming kita Valen Krianus dan Antonius Budi Buku, unit manajer Dika Panji, driver Sinyo Faiz Abdullah dan saya Rosa Dalima. Kami undur pamit. Terima kasih dan selamat sore.